Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya dapat dengar suara Bapak? Dapat Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa agar Allah senantiasa bisa memberikan rahmat dan pemahamannya kepada kita semua tentang materi yang nanti Bapak sampaikan. Kepada Al-Afdal, ada ketua kelasnya? Ada Pak. Silakan Al-Afdal untuk membaca doa agar bisa kita memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan Al-Afdal. Ayo teman-teman kita sama-sama berdoa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah Ta'ala memberikan pemahaman serta pengertian tentang pembelajaran materi kita pada hari ini. Baik anak Bapak sekalian, dalam minggu semalam, siapa yang bisa memberikan materi tentang minggu semalam, tentang materi kita? Siapa yang bisa? Rini, silakan Rini. Iya, keteladanan Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah Bapak jelaskan tentang materi keteladanan Nabi Ibrahim. Semua nampak yang ada di layar ini? Nampak Pak. Keteladanan Nabi Ibrahim yang kemarin minggu semalam itu ada 5 aspek. Aspek yang pertama, pengertian tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Aspek yang kedua adalah kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, dalil nakli tentang keteladanan Nabi Ibrahim. 4, mukjizat tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan hikmah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang 3 sudah kita bahas ya anak-anak ya. Minggu semalam yang 3, pengertian, kisah, dan dalil nakli tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Sekarang kelanjutannya itu adalah tentang mukjizat keteladanan Nabi Ibrahim. Coba dilihat sama-sama. Mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasulullah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat itu sendiri terbagi 4 macam. Yang pertama, nama mukjizatnya adalah mukjizat kauniyah. Yang kedua, mukjizat salbiyah. Dan yang ketiga, mukjizat akliyah. Serta yang keempat adalah mukjizat sahsiyah. Dari pembahasan materi kita tentang mukjizat ini, apakah anak Bapak tahu tentang mukjizat? Apa itu mukjizat? Siapa bisa memberikan pengertian tentang mukjizat? Sesuatu yang luar biasa Pak. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, ya betul. Sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasulullah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ada berapa pembagian mukjizatnya, Nak? Ada 4, Pak. Ada 4. Yang pertama, mukjizat kauniyah.
yang kedua mukjizat salbiyah, dan yang ketiga mukjizat akliyah, serta yang keempat mukjizat sasiyah. Selanjutnya setelah materi ini kita memasuki tentang apa itu mukjizat kauniyah, apa itu mukjizat salbiyah, apa itu mukjizat akliyah, dan apa itu mukjizat sasiyah. Mukjizat kauniyah. Semua nampak di layar, anak-anak semua nampak? Nampak. Nah, mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam. Seperti misalnya peristiwa bulan yang dibelah menjadi dua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Yang kedua, mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah yang membuat sesuatu tidak berdaya. Seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi tak mampu membakar tubuhnya. Dua mukjizat ini, mukjizat kauniyah dan mukjizat salbiyah, kira-kira kalau Bapak tanya kepada ananda sekalian, manakah yang termasuk mukjizat yang terdapat dalam diri keteladanan Nabi Ibrahim? Siapa tahu? Yang mukjizat salbiyah, Pak. Iya, benar sekali. Siapa itu, si Sri Yuni? Nulis ya? Benar sekali. Siti. Iya, mukjizat salbiyah. Benar sekali, Siti. Nabi Ibrahim termasuk salah satu yang terdapat di dalam mukjizat salbiyah. Kemudian mukjizat selanjutnya setelah kita mengetahui mukjizat kauniyah dan mukjizat salbiyah, yang ketiga adalah mukjizat akliyah. Apa itu mukjizat akliyah? Mukjizat akliyah adalah yang merupakan mukjizat rasional atau masuk akal. Karena hanya ada satu mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini juga termasuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah. Dan yang keempat adalah mukjizat sasiyah. Mukjizat sasiyah adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang Nabi serta Rasulullah. Seperti halnya peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya bulan hingga memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta adanya penyembuhan penyakit buta dan juga kista oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim terdapat dan termasuk di dalam dua kategori mukjizat, yaitu mukjizat salbiyah dan mukjizat sasiyah. Sampai di sini semua anak-anak Bapak paham? Paham. Ya, Pak. ya anak Bapak, setelah kita mengetahui apa itu mukjizat, kemudian ada berapa macam pembagian mukjizat, serta definisi tentang mukjizat-mukjizat yang terdapat 4 macam itu, selanjutnya kita harus mengetahui tentang apa saja mukjizat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan semuanya, nak. Mukjizat Nabi Ibrahim itu ada terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim itu adalah tahan api. Yang mana ceritanya ini ketika Raja Namrud pada saat itu sangat amat marah karena Nabi Ibrahim sudah menghancurkan beberapa berhala, sehingga raja tersebut membakarnya, namun Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tahan api. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim adalah jari yang mengeluarkan madu. Yang ketiga, mukjizat Nabi Ibrahim adalah menghidupkan makhluk yang mati. Yang keempat, mukjizat Nabi Ibrahim adalah mengubah pasir jadi makanan. Dan yang kelima, mukjizat Nabi Ibrahim adalah membangun Ka'bah. Dari 5 kategori mukjizat Nabi Ibrahim ini, kira-kira manakah yang termasuk mukjizat? Siapa yang tahu, anak Bapak? Tahan api, Pak. Iya, benar sekali. Mukjizat
salbiyah ada termasuk di dalam tahan api. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang mukjizat Nabi Ibrahim, maka kita harus mengambil hikmah. Apa-apa saja hikmah yang terdapat dalam keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama hikmahnya adalah tetaplah bersabar dan berusaha menyebarkan hal yang baik dengan cara yang tepat. Itu ketika Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya yang salah tetaplah salah, yang benar adalah benar, namun dia menyampaikan kepada ayahnya, seorang pemahat berhala yang bernama Azar, mengatakan bahwasanya itu bukanlah Tuhan. Namun beliau terus bersabar dan berusaha menyebarkannya hal yang baik serta yang tepat kepada ayahnya. Yang kedua, hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berpikirlah kritis sehingga tidak mudah mengikuti hal yang tidak benar. Artinya ketika Nabi Ibrahim itu berpikir tentang kebenaran mencari Tuhan, dia benar-benar berpikir manakah Tuhan yang benar-benar dikatakan Tuhan. Setelah beliau memantau, melihat dan menyaksikan semesta alam ini, ternyata beliau mendapati Tuhan itu adalah bukan yang diciptakan, melainkan Tuhan adalah yang menciptakan manusia. Hikmah keteladanan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah berbaik sangkalah kepada perintah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala baik kepadanya. Yang terjadi pada waktu itu Raja Namrud langsung membakarnya Nabi Ibrahim dan dia yakin Allah akan membantunya. Ternyata benar mukjizat itu didatangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim karena dia berbaik sangka kepada Allah sehingga api itu tidak dapat membakar dirinya. Yang keempat, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Dari perkataan, dari hikmah keteladanan Nabi Ibrahim tersebut, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dari perbuatan kisah teladan Nabi Ibrahim, karena beliau juga termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, karena kita tahu bahwasanya takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu ingin dekat dengan Allah, maka percayalah, insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Selanjutnya, hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelima adalah berbagi rezeki kepada sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Ini juga dapat pembelajaran kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diwahyukan dan dimimpikan oleh Allah untuk segera menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, sehingga beliau sangat sabar dan tabah menghadapi itu. Saking sabarnya beliau dan tabahnya, Allah menggantikan apa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, melainkan bukan anaknya, tetapi adalah seekor kambing, yang mana seekor kambing tersebut dapat dibagi-bagikan kepada seluruh umat, serta mengajarkan kita tentang berbagi kepada sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Baik anak-anak Bapak semuanya, dari hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, adakah anak-anak Bapak semuanya terdapat di dalam hikmah tersebut? Ada, Nak? Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhirinya, Bapak akan membuat kelompok seperti kemarin yang sudah Bapak bagi dua tentang pengerjaan tugas atau tes kognitif, yaitu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti di dalam lembar kerja tersebut ada Bapak akan bagikan beberapa soal tentang yang sudah kita bahas masalah materi pembahasan keteladanan Nabi Ibrahim. Tugasnya mohon nanti kerjasama dan coba-coba tanya pendapat dengan kawan sekelompoknya, yaitu tentang
apa yang kamu ketahui tentang keteladanan Nabi Ibrahim, apa hikmah yang bisa kamu ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim, sebutkan macam-macam mukjizat, dan sebutkan juga apa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak Bapak semuanya, semoga pembahasan materi kita pada hari ini dapat anak Bapak pahami serta amalkan di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.